Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast di balik Senator Batsen on Air. Di sini gue sebagai host Kadek dari Patra 24 dan di sini udah ditemenin narasumber keren. Walaupun tadi hujan-hujanan kesininya, cuma tetap memperjuangin untuk kesini. Oke, kalau gitu abang-abang sekalian yang keren-keren nih, boleh perkenalin diri dulu deh ke kamera. Oke, dari ya kalau gua udah jelas tahu lah ya. Ini kan dari podcast Patra juga. Mungkin biar poinnya itu ada di teman saya satu ini ya. Jadi kalau misalnya sedikit boleh bercerita nggak soal dia? Boleh bang, boleh banget. Jadi dia ini punya pengalaman ketua Ubala. Ketua BBU. Jadi kayak dia juga dulu tuh pahlawan di Wispril. Pahlawan di Wispril. Terus dia sempat lah jadi kayak Kadif Akomtras gitu loh di FTM. Sekarang dia jadi senator. Jadi kayak orang ini tuh banyak banget pengalamannya gitu loh. Jadi mungkin bisa langsung ke ininya aja, ke utamanya. Oke. Utamanya. Halo, kenalin teman-teman semua. Kenalin gua Hero dari HMT 22 sebagai senator dari HMT untuk kepengurusan tahun ini. Oke, bang semua buat perkenalannya. Di sini kita tuh akan bahas topik tentang cerita, dinamika dan pengalaman menjadi bagian dari KM ITB. Tangan dulu. Oke nih bang, untuk pertanyaan pertama, sebelum jadi senator nih, pasti abang-abang punya ekspektasi tentang peran senator ini. Kalau boleh tahu dari abang-abang sendiri, sebelum jadi senator, menurut abang tuh peran senator di KM ITB atau himpunan tuh gimana sih bang? Siapa dulu bang? Ngejawab bang. Dulu aja Pak. Oke. Dari gue ya sebenarnya ekspektasi ya. Tadinya kan gue berangkatnya sebenarnya nggak jadi dari badan kesenatoran himpunan gue ya. Jadi banyak yang belum ditahu juga. Pas awal-awal sempet ngerasa takut juga sebenarnya karena belum paham senator ini ngapain. Cuman dari keberjalanan yang gue tahu, setidaknya jadi orang yang paling mengerti lah terkait kondisi KM ini gimana. Terus bisa memberitahu juga ke masa himpunan gue di KM ini lagi ada apa. Atau bisa juga menyalurkan aspirasi atau keluhan-keluhan yang ada di himpunan gue ke KM itu sendiri. Kalau ekspektasi ke kongresnya, gue expect kalau misalnya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang tentu terbaik dari himpunannya kayak Yos, terbaik dari Patra juga. Gue awalnya nganggapnya bakal serius banget ya, karena kan kayak Yos ini kan udah terkenal banget lah di mana-mana gitu. Ternyata pas di dalamnya ternyata orangnya seru-seru juga, jadi sometimes bisa serius, tapi kalau diajak fun asik juga. Serius tapi santai ya bang. Ini paling sedikit fun fact aja ya. Sebenarnya sebelum gua masuk ke jawaban gua, dia ini orang paling lucu. Jadi fun fact aja ya, dia ini orang paling lucu lah di kongres gitu loh. Tanpa dia tuh kongres tuh nggak hidup rasanya gitu. Nah kalau ekspektasi gua tuh di senator, sebenarnya sebelum jadi senator ya, Sebelum jadi senator, kerjaannya bakal nyantai gitu loh. Kerjaannya bakal nyantai, bakal seru lah intinya. Dan ternyata emang nyantai gitu loh. Dan seru juga. Kayak gue ngerasanya nggak ada beban gitu sebenarnya. Ngerasa kayak gak ada beban. Terus kayak ya jadi senator itu sangat worth it ya. Karena secara kerjaan juga paling dikit lah dari semua dan dari semuanya gitu loh. Dan juga udah banyak teman, relasi gitu. Jadi ekspektasi gue tercapai semua sih waktu jadi senator. Dikit ya kerjaannya. Dikit. kerjaannya Ya. santai banget atau enggak Santai. bang? Santai. Justru kalau yang ngomong capek jadi senator tuh agak lebay aja sebenarnya. Berlebihan. Oke. Ini sebenarnya worth it dan harus dicobain nggak Harus bang? dicobain. Harus dicobain. Ya, benar. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini kan tentang alasan utama abang-abang nih maju sebagai senator. Kan dari abang-abangnya sendiri pasti punya tadi kayak bang Hero nggak dari badan senator sendiri tiba-tiba maju jadi senator. Itu kenapa bang alasannya, dan bangnya sendiri juga kenapa bang? Gantian. Kali ya. Mungkin intermezzo dikit juga tadi. Gue juga dari badan yang luar dari badan senatoran ya. Gue dari BPA juga. Alasannya sebenarnya karena gue ngerasa KMITB ini udah gak ideal gitu loh.
Jadi kayak gue ngerasanya KMITB ini butuh gue gitu. Oke. Ya gue ngerasa KMITB itu butuh gue. Jadi kayak ya udah, karena gue tahu banyak yang butuh gue di KMITB, jadi ya udah gue maju aja gitu. Butuh lu. Oke. Oke. Kalau gua sebenarnya kalau di HMT ya, itu mungkin sistemnya agak beda sama Patra. Kita nggak ada pemilu, jadi senatornya ditunjuk. Nah, kebetulan tuh gua ditunjuk, diminta tolong sama KM gua untuk jadi senator. Dan ya karena gua ngerasa himpunan gua udah memberikan banyak untuk gua, jadi nggak ada salahnya juga untuk ngasih effort lagi lah dari tenaga, dari pemikiran untuk himpunan gue, coba memperbaiki yang sebelumnya mungkin masih kurang, jadi gue bisa naruh apa yang menurut gue benar di himpunan gue, entah itu di kesenatorannya atau di keseluruhan dari HMT itu sendiri gitu. KMITB butuh Memberikan banyak ya. memberikan banyak. Oke. Selanjutnya nih, momen paling kerasa pas resmi jadi senator tuh, jadi kayak ada momen apa yang benar-benar ada di pikiran abang pertama kali untuk diceritain ke orang-orang pas jadi senator, yang bisa ngajak orang-orang, yang narik orang-orang tertarik tentang senator ini. Oke, baru nangkep. Oke, Nangkap gue nangkap. Gue ya. Oke, mungkin kalau terkait yang seriusnya, kalau misal jadi senator bakal aktif di KM dan sebagainya, itu udah pasti ya, kayaknya nggak perlu dikasih tahu lagi. Tapi mungkin lebih ke kenal orang-orang barunya sih, kenal orang-orang baru dari setiap himpunan. Dan yang kayak gue bilang tadi, sesuai ekspektasi gue, di senator nih orang-orangnya isinya orang-orang terbaik gitu dari himpunannya. Jadi lu punya teman-teman dari setiap himpunan, dan teman-teman lu ini pun bukan teman-teman yang apa istilahnya yang sepele lah, tapi orang-orang yang punya value, punya pemikirannya sendiri. Mungkin berbeda dari lu cara mikirnya, mungkin cara pandang mereka terhadap suatu hal tuh beda. Nggak jarang juga kalau beda pendapat dan mungkin ribut kalau misalnya adu pendapat gitu ya. Tapi ya itu yang lu bisa dapat adalah teman-teman yang punya value dari semua himpunan, dan relasi lu bakal bertambah, dan itu relasi yang berkualitas gitu kalau menurut gue. Kualitas. Kalau momen sebenarnya yang bisa gue ceritain ya, yang kayak ngebuat orang tertarik itu, ya inilah kerjaannya lah. Kayak kerjaannya tuh sangat seru sebenarnya, sangat seru ya. Kayak lu ngebaca dokumen, tanya gitu loh, dijawab kan sama yang maparin, hanya balik lagi, itu kayak seru gitu loh sebenarnya, kayak beneran ada interaksinya. Bukan forum normal aja, bukan Kayak ada poin diskusinya gitu loh. Okay, jadi kayak okay. gue ngerasanya ya Berpikir lah lu di situ. berpikir banget gue di situ, kayak menambah soft skill gue lah. Oke, soft skill. Oke, momen-momennya yang oke banget ya, keren. Iya. Kalau ngomongin momen nih bang, ada cerita lucu nggak sih bang pas awal-awal menjabat, jadi kan kayak baru jadi senator nih, ada cerita lucunya? Gue ada. Gimana tuh bang? Ada satu ketika lah, itu ibaratnya tuh lagi namanya welpar gitu loh. Ada namanya sekolah legislasi kalau di Kongres. Kita ke villa nih. Saat itu ada pematerian dari namanya tuh Bang Gibran. Kalau teman-teman belum tahu, Bang Gibran itu tuh Kakong 21 lah, Kakong Ketua Kongres 21. Ngasih materi lah. Terus out of nowhere nih kayak sempat ngomong, beda senator yang dipilih sama senator yang dipilih sama kahimnya sama yang dipilih sama masa. Ya kan? Ada teman gue nih pas samping kanan gue langsung ngerasa nggak terima gitu loh. Jack sama lo. Enggak, bukan gua, Jack. Dia ngerasa nggak terima, dikatain senator dipilih sama kahim kualitasnya tuh lebih rendah gitu loh. Dia kayak merasa tersinggung di situ. Jack tersinggung. Jadi ya momen itu agak cukup lucu aja sih menurut gua, karena ya menyinggung perasaan dia, terus kayak dia nggak terima gitu loh. Kalau gua
sama sih mungkin di sekolah legislasi ya. Iya. Sekolah legislasi itu kayak kita bener-bener nggak kenal, ya kenal beberapa orang, cuman kita di lingkungan baru, terus ya itu seru banget dan lucu juga gitu kan. Kita biasanya kalau ketemu orang baru berusaha ngasik ya, dan itu ya momen ngasiknya seru. Habis itu kita dijailin sama angkatan 21 juga seru gitu. Terus mungkin ya sekarang tuh yang sering lucu, kayak dulu kan kita serius banget ya, tiap awal forum tuh pengen kayak nunjukin himpunan kita masing-masing tuh sehebat apa gitu lah, semikir apa. Terus kayak makin kesini makin mungkin orang udah sibuk ya, jadi makin sini makin kayaknya yang penting selesai deh gitu. Cuman ya tetap berkualitas. Iya, tetap berkualitas. Ya gitu sih, itu lumayan seru lah. Tapi yang berbeda sih soalnya. oh iya, Gua semua orang tetap aktif sih sampai sekarang. tetap aktif sampai sekarang. Oke, bagus. Ada tapinya nggak tapi bang? Enggak ada. Udah Oke. masih aktif Masih ya, masih. Iya. Oke, setelah menjabat jadi senator nih bang, kan pasti pernah ditanyain orang-orang, senator tuh ngapain, terus ada nggak sih yang sering disalahpahami orang tentang kehidupan senator itu? Salah pahaminya. Kayak ternyata ada. tugasnya gimana, beda dari yang pandangan orang-orang. Yang gue cukup agak bingung nih ya. Kadang tuh kan ada isu-isu kayak misalnya isu ITB atau mungkin ITB bikin fasilitas rusak dan sebagainya gitu loh. Kadang tuh di situ kayak orang nanya ke gue, "Bang, ini kenapa rusak ya?" Kayak dalam hati gue kan gue ngurusnya di KM ITB ya. Gue nggak tahu ITB ini fasilitas mana yang rusak gitu loh. Gue nggak bakal tahu segitunya banget kan. Jadi kayak beberapa mungkin orang ngerasa kayak senator ini harus tahu soal ITB, bukan KM ITB-nya doang, tapi kayak ITB secara keseluruhan, masalah ITB dan sebagainya. Sedangkan kan gue bukan rektor gitu loh. Jadi kayak beberapa hal yang mungkin cukup dimiskonsepsi di sini. Iya, ITB Jakarta. Ya, benar. Kalau gue kayaknya sejauh ini nggak ada ya, karena sebenarnya senator tuh ya sesuai anggapan orang aja pekerjaannya, kayak ya lu nyalurin aspirasi, narik aspirasi, ngurusin KM dan sebagainya. Mungkin ekspektasi yang banyak orang salah mungkin terkait senator atau kongres yang terlalu serius mungkin ya. Karena gue tuh dulu awal-awal tuh nangkepnya juga kayak gitu, dan gue sempat kayak minder atau takut lah, ini kalau gue di kongres nggak show up gimana ya gitu. Tapi ternyata pas gue jalanin ya orang normal aja, lagi diskusi bisa ada lucu-lucuan, ketawa-ketawa juga, jadi kayak nggak serius yang dipikirin sebenarnya. Senator. Nah kan tadi udah diomongin tentang diskusi-diskusi ini. Mau nanya di bang tentang isu KM ITB saat ini yang didiskusiin mungkin di kongres, yang menurut abang-abang paling krusial saat ini itu apa bang menurut abang-abang? Dulu udah bang. Kalau gue akhir-akhir ini sebenarnya lumayan banyak ya. Mungkin dua yang paling lagi hangat banget mungkin terkait komite TPB sama terkait ADRT yang berubah, sehingga kalau ada pengaruhnya di himpunan gue. Jadi yang sebelumnya yang di Cirebon itu under senatoran yang Gane, sekarang ya lagi transisi lah, sehingga mereka punya kepengurusan sendiri di periode berikutnya gitu. Jadi itu lagi hangat juga, dan kemarin udah ada tahap pengangkatan mereka juga sebagai komite Cirebon ya. Iya, sebagai komite Cirebon, dan ada tahap pengangkatan komite TPB juga. Yaitu mungkin akan membawa dampak, mungkin ada perubahan dinamika juga di kongres ya, karena ada anak-anak TPB yang baru join, dan yang Cirebon juga udah resmi jadi bagian dari kongres gitu, walaupun bukan sebagai senator lah hitungannya gitu. Gak beda jauh sih gue. Paling yang cukup seru tuh ini sekarang sih lagi udah mau masa-masa K3M, ya K3M dan sebagainya. Sejauh ini belum ada nama yang ini banget ya. Gue nggak tahu sih, kalau gue nggak dengar sih. Tapi katanya dari kongres bisa ada calon dari Patra kalau nggak salah katanya. Dengar juga sih gue itu bang. Fernando Nugroho. Fernando Nugroho. Enggak, calon K3M dari Patra yang anggota kongres. Anggota kongres. Angkatan 22 kan. Jovita. Angkatan Jovita. Jovita kan udah nggak bisa. Oh iya, benar juga ya. Lanjut ya. Ini bang, pertanyaan selanjutnya.
dari tadi kan udah nyanyi tentang juga isu. Sekarang dari perspektif senator nih. Naktor. Perspektif senator. Oke. Kenapa isu penting untuk mahasiswa ITB secara keseluruhan? Terus bagaimana cara masing-masing senator nyikapi isu tersebut biar masa-masanya bisa tahu tentang isu-isu itu? Sorry. Maksudnya isu yang tadi atau isu secara luas? Secara keseluruhan di KM ITB. Duluan. Lu boleh ngomong kasar. Nanti di-cut kok. Oh, nanti di-cut. Ya, Tengah di subtitlenya diubah. diubah kan. Ini bagaimana menyikapi isu-isu yang ada ya? Ya. Dan bagaimana orang bisa peduli gitu loh intinya. Ini susah, numbuhin kepedulian tuh susah ya. Ya kan orang-orang tuh cuma paling suruh-suruhnya aja, kayak misalnya contoh Farah Faiz bikin masalah, atau enggak contoh kayak Wisbus kemarin demo. Paling orang tuh mulai aktif situ tuh. Sisanya menurut gua emang kalau kita narik talinya emang bakal ada dampaknya, tapi dikit banget gitu loh. Nah, dampaknya dikit banget. Dan sebenarnya menurut gua sebenarnya sebagai senator emang coba klarifikasi kira-kira tuh isu yang beneran berdampak banget itu coba di floor lagi pensunya kayak gimana, narik aspirasinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya contohnya isunya kayak gini, isunya pengangkatan tap gini-gini sebagainya, menurut gua kan itu nggak terlalu penting-penting banget ya. Kayak sering ada agenda-agenda kongres cukup banyak yang nggak penting dong semua agenda. menurut gua, pandangan gua. Kurang Ada beberapa agenda yang menurut gua kurang urgent mungkin. kurang bukan ya? kurang penting emang. Kurang penting kurang memang. penting. Oke. Ada beberapa agenda yang emang kayaknya kurang penting gitu loh. Jadi kurang penting, kalau bagi gue penting, tapi kayak kurang penting bagi masa gua gitu. Oke. Jadi kayak ya nggak semuanya mereka harus mendalami semua isu yang ada, secukupnya aja. Itu aja. Kalau gua ya mungkin kurang lebih sama ya. Mungkin ini jadi problem semua senator juga, gimana caranya masa himpunannya bisa antusias. Tapi mungkin ya kalau dari senator sendiri kan kewajibannya yang kewajibannya adalah memberitahu ya sebenarnya. Tapi terkait antusiasme ini kan susah untuk dikontrol. Paling kalau misalnya ada isu-isu yang memang katanya tadi berdampak langsung ke masa himpunan, atau yang hangat lah, yang masa himpunan tertarik, ibarat kayak demo atau terkait permasalahan wisuda kan biasanya itu orang banyak pengen tahu ya. Nah itu kita lebih persuasikan lagi gitu loh, kayak gitu sih paling. Question nih bang, pernah nggak nih dalam sebuah pembahasan isu di di Kongres KM Ya. ada terjadi abang sebagai senator HMT 4 dan Bang Hiro sebagai senator HMT ini pernah kayak nggak sepakat tentang sesuatu nggak sih, beda kubu gitu, pro dan kontra tentang sesuatu Antara gua sama dia. ya. Coba dulu. Udah. Oke, kalau sejauh ini ya, gue nggak tahu sih, kayak gue sama Yos, kalau menurut gue sebenarnya gue sama Yos tuh udah lumayan dekat dari TPB, dan gue sering tukar pikiran juga dari TPB. Terus banyak hal yang terjadi di Kongres, kalau misalnya gue ngerasanya agak aneh, biasa gue nanya dulu ke dia. Biasa gue nanya dulu, ini emang kayak gini ya? Ya masalah demo-demo kan gue nanya. Iya, demo. Ini kok aneh ya gitu-gitu. Dan sejauh ini sih ya gue sering sepakatnya sih sebenarnya sama Yos, walaupun mungkin yang gue kurang sepakat kayaknya Yos nanya mulu ya. bagus maksudnya bagus nanya mulu, cuman kadang terlalu banyak mungkin di situ. Cuman ya nggak apa-apa kan, biar juga paham juga kan ya gitu. Tapi kalau yang pendapat di momen-momen krusial sih seringnya sama sih kalau gue ngerasain. Ya, hati-hati. Nah, paling selanjutnya kalau gua sama dia secara pribadi tuh, kalau misalnya nanya pro kontranya nggak terlalu merhatiin ya, karena kita biasanya kan seringnya based on dari himpunan juga kan, himpunan kayak gimana. Jadi kalau misalnya untuk itu, kayaknya pasti ada momen-momen di mana kita pro kontra juga, karena ya beda pemikiran dari masing-masing himpunan, beda ini dan sebagainya.
Cuman menurut gue dia tuh orang paling bijak kayaknya kalau di kongres. Kenapa tuh bang? Kayak setiap kali dia bertanya tuh emang dia tuh sering banget bertanya. Cuman kayak beda sama gue tuh pertanyaan tuh kayak sering yang kayak banyak tapi kayak suka yang menjebak gitu. Kalau dia tuh kayak on to the point banget. On the point banget gitu loh. Point gitu To the ya. point. Kena gitu loh. Dan gue selalu mikir gue pengen jadi kayak starter HMT gitu. Emang iya. Mungkin Ganggu kayak di sound. kayaknya gedein aja suaranya. Oke bang, tadi kan udah bahas yang agak serius-serius tuh. Sekarang yang santai nih, misalnya kayak keseharian abang. Bang Hera duluan, kalau sehari-hari tuh kesibukan abang sebagai seorang senator dan mahasiswa dari ITB tuh gimana? Ya, kalau dari mahasiswa ya tentu akademik lah ya. Jadi kalau dipikir-pikir kan senator ini biasanya tingkat akhir. Jadi kesibukan di akademiknya itu lagi puncak-puncaknya sebenarnya. Di sisi lain kita di himpunan juga ibaratnya lagi di di posisi struktural lagi di puncaknya lah, memegang tanggung jawab tertinggi gitu. Jadi di himpunan juga lagi puncak sibuk. Dan ada kesibukan tambahan lagi dari kongres yang sibuk juga, seminggu bisa 4 kali agenda, 5 kali agenda gitu. Ya masuk akal sebenarnya, masuk akal. Kalau sehari-hari ya itu sih, kalau awal-awal mungkin lebih rata ya pembagiannya antara akademik, himpunan dan juga kongres. Tapi kalau sekarang tuh utamanya kalau gue kan prodi tambang itu lagi ada capstone kayak sama juga kayak Patra. Jadi sekarang mungkin lebih fokus ke 90% akademik, 5% himpunan, 5% kongres mungkin kayak gitu. Kalau Bang Yos? Sebenarnya kurang lebih sama ya, agenda dan sebagainya. Ya, kalau dari skala prioritas, gue sama juga ya, lebih prioritasin akademik juga ya. Cuman bukan berarti gue nggak merhatiin agendanya juga. Ya kayak kadang tuh, gue baca dulu dokumennya, nanti pas agendanya tinggal nanya aja, habis itu langsung cabut ngejalan akademik lagi. Soalnya bener kata Hero ya, sangat masuk akal, agenda 4 kali seminggu. Sangat masuk akal lah agenda kayak gitu ya, 4 kali seminggu. Dimana tingkat akhir masih gini-ginian gitu loh. Tingkat akhir masih gini-ginian, jadi kayak itu sangat masuk akal lah, sangat logis lah. Paling itu. Jadi lu nyalain siapa Apa? kalau lu bilang maksudnya lu nyalain lu sarkas? Enggak, Enggak. gue cuma cerita aja. Ada yang nyalain orang nggak tapi terkait agenda? Menurut gue itu emang kewajiban sih. Oke. Soalnya kan kita kan emang mau memperbaiki KMITB kan untuk lebih baik gitu loh. Wah. Kesibukan banyak kayak akademik, himpunan, KMITB, dan pastinya juga kehidupan pribadi ya bang. Gimana cara abang bagi waktunya tuh? Mungkin pas saat baru menjabat dan sama sekarang tuh apa beda bagi pembagian waktunya? Gue ya. Dulu kayaknya lebih nyantai ya. Kayak ngerasa apa sih, kayak lebih sering gue bisa menunda dikit. Bisa menunda tuh, masih bisa menunda, masih bisa kayak gini dan sebagainya. Cuma sekarang tuh gue ngerasa kayak gue udah nggak menunda nih, cuman kayak waktu tuh kurang, kayak gue kayak kurang gitu loh, kayak gue selalu ngerasa sering kurang gitu loh. Kayak agenda dari kayak misalnya gue ngampus nih sampai jam 4, kamu dari jam 4, agenda kongres jam 7.30, 4 sampai jam 7.30 nggak mungkin gue makan dulu kan, gue nggak makan dulu sampai jam 5 lah, makan baru buka, fokusnya baru bisa 30 menit, setengah jam lah untuk nembuin fokus. Setengah 6 sampai jam 7.30 tuh baru belajar atau nggak ngerjain tugas, pasti nggak maksimal tuh, aku setengah jam kan, belum lagi kalau nggak dapat info, ya kan. Jam 11.30 kita kongres sampai jam 11, nggak kondusif ke tempatnya. Nah jam 11 balik langsung kerjain, ya nggak cukup gitu loh, harus sampai jam 2, jam 3 lagi, bangun lagi kuliah jam 8. Jadi kenapa itu yang gue bilang kayak 24 jam tuh gue sering ngerasa kurang gitu loh. Kalau di posisi sekarang, kalau dulu kan kayak ya masih banyak waktu lah yang bisa gue gitu. Kalau gue kurang lebih sama sih sebenarnya. Awal-awal tuh masih ngerasanya bisa ngasih fokus yang lebih lah ke himpunan ataupun ke kongres ya.
Tapi kalau makin kesini ya biar kata Yos, waktunya makin gak ada gitu. Kayak apalagi akhir-akhir ini ya, untuk ngejar capstone tuh kayak gimana ya, bangun kuliah misalnya kalau di Tambang kuliah sore misalnya, kuliah sore, malam ada kongres. Setelah kongres selesai jam 11 kita baru nugas tuh biasanya sampai subuh jam 5, jam 6 baru tidur tuh. Ya otomatis waktunya kayak nggak ada waktu buat yang lain. Dan yang bisa dilakuin sebenarnya cuman ketika ada tanggung jawab langsung diselesain gitu. Karena bisa aja pas kadang kan kita nunggu deadline ya. Nah ternyata pas udah dekat deadline tiba-tiba ada tugas baru yang deadline-nya mepet juga gitu loh. Jadi jadinya output hasil kerjanya nggak berkualitas gitu. Paling selain itu sebenarnya harus ada yang dikorbanin sih. Entah kegiatan pribadi, entah kongresnya, entah himpunannya. Kalau akademik kan nggak mungkin lah dikorbaninnya. Tapi harus ada dikorbanin. Jadi biasanya ketika ada waktu kosong itu either lu tidur, istirahat atau nugas sudah. Kayak kalau lu main kayaknya sayang gitu waktunya gitu. Gadir sih kalau main lagi. Iya. Gadir sih Sayang kalau main lagi. Jadi sebenarnya berat banget ya. Ya. Enggak sih ya. Baik banget. Berat sih menurut saya sama Bang, berat banget. Berat banget. Berat Ya, banget. Oke. Di sebaliknya nih Bang, di balik dari kelelahan dan beratnya kegiatan, hal yang paling memuaskan dari peran senator ini, atau hal yang paling memuaskan dari selama jadi senator ini, apa tuh Bang? Ada kepikiran sesuatu? Memuaskan ya? Itu ya. Memuaskan. Dengarnya lu ngomongnya mending nyalon katanya. Hah? Katanya lu Gagal kan? Memuaskan ya. Paling kalau memuaskan mungkin di luar capeknya, mungkin balik lagi ke yang awal ya, lu ketemu banyak teman-teman baru, teman-temannya bukan teman-teman buat main gitu, tapi teman-teman yang punya kualitas. Jadi kayak gue misalnya penasaran terkait kesenian, gue ada temen di MSRD, gue penasaran terkait lingkungan, misalnya Tambang kan sering bermasalah nih dengan lingkungan, gue bisa nanya ke teman gue di teknik lingkungan atau sebagainya, mungkin itu ya. Yang kedua mungkin kepuasan lu bisa bisa coba ngasih sih kayaknya ya, coba ngasih bukan ke kongres ya, tapi ngasih ke adik-adik tingkat gue lagi apa yang salah, apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang enggak. Dan ketika mereka paham ke depannya apa yang harus diperbaikin, dan misal di kepengurusan berikutnya hal yang salah itu bisa jadi benar, mungkin itu bakal jadi kepuasan yang lebih kali ya, untuk nutupin rasa capek yang udah dilalui selama ini. kepuasan banyak lah. Iya, ada RT tuh, ada RT KM ITB bisa berubah. Jadi kepuasan gue tuh sebenarnya kayak, ya gue emang dari awal pas gue mencalonkan diri, waktu gue mulai belajar kongres, gue emang punya mimpi untuk merubah amandemen ADRT di situ. Jadi kayak itu ya mungkin salah satu kepuasan gue ya, udah berhasil amandemen itu. Lu ya. Sama teman-teman gue. Oh. Maksudnya kan, Iya kan lu inisiatornya. Kayak udah berhasil mencurahkan pemikiran gue di sana. Jadi kayak ya gitulah intinya, kepuasan pribadi gue paling. Kepuasan tugas Iya, itu dengan dia. yang terbaik. Ya. Oke. Next. Untuk pertanyaan ini kayaknya bakal jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan jadi akhir dari Oke. podcast ini. Harapan dari abang-abang tentang keberjalanan KM ITB ke depannya gimana tuh Bang? Gue ya, harapan gue sebenarnya kalau untuk keberjalanan KM ITB, saya bawa santai aja sih. Gue tuh mikirnya, setelah gue mikir-mikir dan gue juga menjalani, menjadi tipe gue yang di awal yang cukup sangat ngekritisin banget,
sampai sekarang gue udah mulai slow juga. Kayak gue mikir-mikir, ya oke, baiklah, ini bisa berjalan sebagaimana sistemnya. Cuman kayaknya menurut gue agak merasa bersalah karena gue ngerasa kayak gue cukup menekan ya. Gue cukup menekan dan gue cukup merasa bersalah di situ. Mungkin ada cara yang lebih baik sih sebenarnya. Dan kalau pikir-pikir mending lebih di bawah santai aja. Karena kita sama-sama sini kan kayak belajar ya. Belajar dan juga berkembang juga dan sebagainya. Apalagi mereka kasihan sih Bang Faiz tuh kayak misalnya udah nunda 1 tahun kuliahnya. Tapi kayak gue cukup merasa bersalah di situ intinya. Jadi kayak untuk kebanyakan KMITB gue berharapnya simpel aja 2, satunya peduli, yang kedua bawa santai aja sebenarnya. Kalau gue harapannya mungkin nggak tahu ya gimana caranya, cuman berharap banget antusias masa KM terhadap apa yang sedang terjadi di KM ini bisa meningkat sih. Entah gimana caranya ya. Entah bisa dari stakeholdernya yang find a way untuk gimana caranya apa yang dibawakan ini dikemas lebih baik sehingga diterimanya juga lebih baik, atau ya gimana pun caranya lah. Karena sebenarnya mungkin dari orang-orang yang megang jabatan di KM, entah kabinet, MWA atau bahkan kongres itu sendiri mungkin ngerasa capek itu karena ya kita taruh effort yang besar lah untuk ini. Kita ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga. Tapi kalau misalnya dampaknya nggak ada, kita kayak apa ya? Kayak kita yang serius sendiri gitu loh. Iya. Kayak kita serius sendiri, tapi yang kita lakuin ini nggak dinotis atau nggak ada dampak lah buat masa KM. Jadi harapannya stakeholder di KM bisa mengemas apa yang ingin kita bawakan dengan lebih baik, dengan lebih menarik, sehingga semuanya ngerasa bahwa ini kepentingan kita bersama gitu loh. Bukan cuma kepentingan kongres, bukan cuma kabinet atau MWA, tapi kepentingan seluruh masa KMITB. Jadi harapan meningkatkan kepedulian masa KMITB akan KMITB itu sendiri. Iya. Pertanyaan yang benar-benar terakhir nih Bang. Bohong dia tadi. Ini Tadi beneran terakhir ya. Kan tadi agak terakhir. Iya. Benar terakhir. Iya. Perubahan apa yang pengen dilihat dari KM ITB itu sendiri? Ada yang belum ideal lagi kah atau gimana? Perubahannya pengen dilihat ya. Mungkin dari gue ya. Kalau gue, ini KMITB gue bukan ngomongin soal masalah kabinet sama MAWM sama kongresnya doang ya. Gue ngomongin ini HMPS-nya. Gue dalam konteks di KMITB ini, mungkin sekarang tuh udah mulai berkurang sih gue ngeliatnya. Waktu awal-awal tuh gue sempat ngeliat ego himpunan sih. Ego himpunan. Kalau sekarang tuh udah mulai berkurang gue ngeliatnya. Dulu tuh ego himpunannya tuh sangat tinggi lah. Dan gue secara pribadi sampai sekarang kayak gue ngerasa nggak suka aja sebenarnya. Even bahkan HFTM sering kayak gitu ya. Kayak ngerasa paling oke dan sebagainya. Cuman di satu sisi gue kayak ngerasa ya nggak usah merasa lebih tinggi daripada orang lain gitu loh. Dan itu yang kayak sering ngebuat kan jadi kayak perpecahan ya sebenarnya, kayak berantem dan sebagainya gitu loh. Kayak Ribut di Faris. ribut, ya ribut lah, sering ribut dan sebagainya. Yang gue kayak mikirnya sebenarnya kalau misalnya lo bisa nurunin ego, lo bisa ngebuat sesuatu yang lebih baik untuk kampus ini sih. Jadi kayak lebih kepada coba nurunin ego pada masing-masing himpunan, sadar kalau misalnya ya sama aja. Mau himpunan yang baru berdirinya 3 tahun lalu sama himpunan yang udah berdiri 64 tahun lalu, ya sama-sama aja sebenarnya gitu. Ego himpunannya sih yang gue agak berharap. Kalau gue mungkin sama yang udah gue bilang sebelumnya kali ya, antusias. Karena gue dari pertama kali masuk ke sini gue ngerasa mungkin pas gue TPB kerasanya antusias orang tuh seluar biasa itu ya. Karena ya waktu itu gue masih TPB masih di Ganesha, abang-abangan zaman dulu masih banyak juga, peraturan belum terlalu ketat juga, jadi mungkin dari kemahasiswaannya juga bisa lebih hidup lah ya. Cuman gue ngerasa sekarang makin berkurang sih, tapi nggak ada yang salah sebenarnya, karena ya kalau zaman sekarang orang udah punya banyak kesibukan lain ya di luar kampus. Tapi ya berharapnya itu sih tadi, gimana caranya ke depannya bisa masa kampus lebih antusias aja terkait apa yang pengen dibawain sama KM lah.
entah itu dari badan apapun. Jadi itu merupakan pertanyaan penutup dari podcast kita. Terima kasih ke Bang Hiro dan Bang Yosua sebagai narasumber di sini. Dan juga untuk yang mendengarkan, terima kasih. Di sini banyak akan harapan tentang ketidakidealan dari KM ITB dan diharapkan teman-teman semua lebih peduli dan dapat meningkatkan kepeduliannya lagi tentang KM itu ITB itu sendiri. Jadi terima kasih. Dadah. Oke, thank you ya, Pak.